Soal pertama tentang perbandingan. Seorang ASN hendak mencetak laporan kinerja tahunan. Mesin printer di ruang A mampu mencetak laporan tersebut dalam waktu 10 menit. Mesin di ruang B mampu mencetak dalam waktu 12 menit, sedangkan C dalam 15 menit. Berapa lama waktu untuk mencetak laporan tersebut jika semua mesin digunakan? Jadi semuanya digunakan dan tidak ada mesin yang berhenti. Jadi rumusnya adalah 1 per W bersama sama dengan 1 per WA ditambah 1 per WB ditambah 1 per WC. Nanti kalau ada 4 mesin ya tinggal tambah aja 1 per WD gitu. Jadi 1 per 10 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 15. Kita cari KPK-nya, antara 10, 12, dan 15 adalah 60. 60 bagi 10 kali 1 adalah 6, kemudian ditambah 60 bagi 12 kali 1, 5, ditambah 60 bagi 15 kali 1, yaitu 4. Nah, dapatnya berapa ini? 15 per 60. Ya, jadi 1 per W bersama sama dengan, nah ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 15, dapatnya adalah 1 per 4. Nah, ini 1 per 4. Nah, tinggal dibalik aja, W bersama per 1, ya kan? Sama dengan 4 per 1, yaitu 4. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, 4 menit. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, kita pakai KPK. Nah, KPK-nya sudah kita dapatkan, yaitu 60. Kalau ada 60 lembar yang harus dicetak, berarti mesin A itu mampu mencetak dalam 1 menit, yaitu 60 bagi 10. Berapa? 6 lembar per menit. Ya kan? Mesin B, 60 bagi 12. 5 lembar per menit. Lanjut, mesin C, 60 bagi 15, yaitu 4 lembar per menit. Kalau mereka bekerja bersama-sama, tinggal tambahkan aja berapa ini? 15 ya, lembar per menit. Karena ada 60 lembar yang harus dicetak, maka kita bisa cari waktunya sekarang. Ada 60 dibagi kecepatan mencetaknya dalam 1 menit adalah 15 lembar. Maka kita dapatkan 4 menit. Hasilnya sama. Soal kedua tentang jarak dan kecepatan. Sebelum kita bahas, teman-teman harus ingat rumus Jokowi. Jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak, kecepatan, waktu. Oke, seorang ASN akan berangkat ke kantor mengendarai sebuah motor dengan kecepatan 45 km per jam. Nah, anggap itu kecepatan yang pertama, 45 km per jam. Setelah 5 jam, berarti waktu yang pertama itu ditempuh selama 5 jam. Maka kita bisa cari jaraknya, yaitu apa rumusnya? Kecepatan dikali waktu, ya kan? Kaliin aja, 45 dikali 5, 225 km. Oke, kemudian karena takut terlambat, motor tersebut menambah kecepatannya menjadi 60 km per jam. Nah, kecepatan yang kedua adalah 60 km per jam. Nah, kita nggak dikasih tahu berapa waktunya. Ini yang bakal kita cari. Jika kecepatan rata-rata motor selama perjalanan adalah 50 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata itu rumusnya adalah jarak 1 ditambah jarak 2, kalau ada 3 nanti ya tambah jarak yang ketiga per W1 ditambah W2. Nanti kalau ada jarak yang ketiga pasti ada waktu, ya kan? W3 gitu. Kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam. Berarti kita masukin aja 50 sama dengan jarak yang pertama 225 ditambah jarak yang kedua. Rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Jadi 60 dikali W2. Ya, W2-nya kita nggak tahu berapa. Akan kita cari terlebih dahulu. Jadi ini di sini adalah 60 W2 per
W1 5 jam. Ditambah W2-nya adalah nggak tahu. Kita kali silang aja, 50 dikali 5 ditambah W2 sama dengan 225 ditambah 60 W2. Kalikan ke dalam, 50 kali 5, 250 ditambah 50 kali W2, 50 W2 sama dengan 225 ditambah 60 W2. Yang sejenis kita kumpulkan, di sini ada 250, kita kurangkan dengan 225, sama dengan 60 W2, pindah ruas yang 50 W2-nya ke ruas kanan jadi negatif. Nah, ini 25 ya, sama dengan 10 W2. Nah, kita bisa dapat W2-nya. Jadi 10 W2 itu nilainya 25, ya tinggal bagi 10, ya kan? Ini bagi 10 kan 1 W2. Ini bagi 10, 2,5 jam. Nah, jadi total perjalanannya adalah berapa? Ya, W1 ditambah W2. W1-nya pertama tadi 5 jam, ditambah 2,5 jam. Jadi total perjalanannya adalah 7,5 jam. Yang D ya. Soal ketiga, banyaknya kata yang dapat disusun dari huruf pada kata ASN tanggap adalah. Nah, ini ada berapa huruf nih? 10 ya? 10. Huruf yang sama ada A, 1, 2, 3 ya. 3 huruf. Kemudian apa lagi? N. Ada 2. Kemudian ada G. Juga 2. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya. Berarti banyaknya kata yang dapat disusun adalah total hurufnya ada 10. Kita buat 10 faktorial dibagi dengan huruf-huruf yang sama. 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ya kan? Jadi 10 dikali 9 dikali 8, kemudian dikali 7, ya, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3 faktorial. Ya, karena di sini ada 3 faktorial. 3 faktorial dikali, kalau 2 faktorial kan 2 kali 1 kan? Berarti ini hasilnya 2, ini juga 2, 2 kali 2 adalah 4. Coret, coret, 4-nya juga. Nah, ini kalau kita kalikan, ini kan 90 ya. 8 kali 7, 56. Kemudian 6 kali 5, 30. Karena jawabannya di sini hampir sama, cuman angka belakangnya aja yang berbeda, berarti kita bisa pakai trik, ya kan? Kita cari angka belakangnya saja. 0 dikali 6 kan 0. 0 dikali 0, 0. Berarti cari angka yang belakangnya 0, yaitu yang A. Kalau mau buktikan, pakai kalkulator aja, ya. Contoh lagi misalnya, banyaknya kata yang dapat disusun dari kata lulus ASN. Semoga semuanya lulus. Ini kan ada 8 huruf ya. Huruf yang sama apa aja? Ada huruf L yaitu 2, ya kan? 1, 2. Kemudian U, 2 juga. S, 2. Sehingga banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk, total hurufnya ada 8, 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 8 faktorial berarti 8 dikali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Per 2 faktorial itu kan hasilnya 2. Dikali 2 kali 2, 8. Ini coret, ini coret. 7 kali 6, 42. Dikali 5 kali 4, 20, ya kan? Dikali 2, 60, kali 2, 120. Seperti itu. Nah, cara mengalikannya ya, 42 ini kan bisa kita pecah menjadi 40 tambah 2.
dikali 120. Ya, silakan cari berapa hasilnya ya. 40 kali 120. 4 dikali 12 itu kan 48. Nolnya ada 2. Ditambah 2 kali 120, 240. Jadi 0 tambah 0, 0. 0 tambah 4, 4. 8 tambah 2, 10. Simpan 1. Ini jadi 5. 5040. Atau yang dipecah itu adalah 120-nya. 42 dikali 100 tambah 20. Kan boleh aja, ya kan? 42 kali 100 ya 4200. Ditambah 42 kali 20 atau 42 kali 2. 84 kan? Karena ada 0 ya tambahin 0. 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 4, 4. 2 tambah 8, 10. Simpan 1. Nah, ini jadi 5. Hasilnya sama. Soal kelima, ini adalah soal hitungan sederhana. 50,1% dari 59% dari 20%. Nah, dari itu artinya kali. Jadi, kalau kita buat ulang, 50,1% kali 59% kali 20%. Nah, ini kita lakukan metode pendekatan nilai saja. Ya, 50% itu kan 50,1% itu dekat nilainya ke 50%. Dikali 59% dekat nilainya ke 60%. Dikali 20%. 50 per 100 dikali 60 per 100 dikali 20 per 100. Bagi yang udah paham yang kayak gini ya langsung aja ya. Nggak usah bikin per 100. Ya. Nah, kemudian kita coret-coret nolnya. Ini coret, ini dengan ini dengan ini. Ya. Kemudian yang tersisa apa? 5 dikali 6, 30. Kali 2, 60. Per 10 kali 10 kali 10, 1000. Coret lagi. Jadinya adalah 6 per 100. 6 per 100 itu 0,06. Ya, atau gini. 6 per 100, kita tulis aja 6. Karena di sini nolnya ada 2, berarti kita geser komanya ke depan. Sebanyak 2, 1, 2. Nah, di sini posisi komanya. Ya, di sini nggak ada angka, di depan 6. Kita tulis 0. Di depan koma nggak ada angka, tulis 0. Oke ya. Nah, jadi cari jawaban yang mendekati 0,06, yaitu yang A. Nah, ini kan boleh kita buat kayak gini ya. 0,06 sama dengan, kalau ini 3 angka di belakang koma, 4 angka ya. Ini boleh kita buat 0,0600. Ya kan? Nah, kita lihat yang 3 angka ini. 591. Ini dekat nilainya ke 600. Seperti itu ya. Soal ke-6, soal PR. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya lulus ujian.